Maka di sini kita akan menguji uji dari normalitas. Nah, sebelum kita menguji normalitas, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dan kegunaan uji normalitas. Nah, uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik, uji normal yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. Jika sig kecil dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. Nah, caranya untuk kita mengetahui apakah data ini saya sudah mengambil datanya, yaitu kehadiran dan juga hasil belajar. Nah, kita gunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ini sudah saya buat kodenya terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam menguji uji normalitas ya. Ini kode X dan kode Y. Yang mana kode X ini adalah nilai kehadiran dan hasil belajar. Ini sudah saya buat semuanya. Kemudian kode Y kita gunakan untuk kelas kontrol itu adalah 1 dan kelas eksperimen itu adalah 2. Ini sudah saya buat agar memudahkan kita untuk menghitung di SPSS. Oke, kemudian kita akan masuk ke SPSS, kita akan mulai ya. Kita buat dulu di varian ya, di varian data. Kita uji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya kita copy. Nah, ini sudah saya buat datanya ya. Ini adalah tadi hasil kelas kontrol dan ini adalah kelas eksperimen. Oke, kita sudah. Kemudian kita ke variabel view. Nah, ini kita ganti dengan X dan ini kita ganti dengan Y. Nah, untuk desimal kita nolkan saja. Kemudian kita kasih label, ini tadi adalah kelas kontrol. Dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen. Nah, itu udah kelas eksperimen. Oke, kemudian kita kembali lagi ke data view. Datanya akan kayak gini. Ini adalah kelas X, kelas kontrolnya tadi adalah X dan kelas eksperimennya adalah 1 dan 2. Oke, kita masuk ke analyze, kemudian kita ke deskriptif, kita ke explore, kemudian pindahkan ke dependent list dan
pindahkan ke faktor list. Oke, kemudian kita ke plot aja di plot. Oke, pastikan untuk deskriptif steam dan lift itu terchecklist dan juga normalitasnya terchecklist. Oke, kita continue, kemudian kita tekan oke. Nah, datanya akan seperti ini teman-teman. Nah, inilah data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di situ terdapat untuk nilai sig-nya itu 0,200 dan untuk spirowheel-nya ada 0,88 dan 0,97. Itu artinya data kita ambil keputusan dari uji normalitas ini adalah datanya berdistribusi normal karena besar dari 0,05. Oke, baik, kita lewati saja. Kemudian kita masuk ke uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas ya kita gunakan data yang sama juga. Kita masuk ke contermin. Kemudian kita ambil one way ANOVA. Nah, seperti biasa kita akan pindahkan dulu kelas kontrol ke dependent list dan eksperimen ke faktor. Oke, kemudian kita ke option. Nah, kita checklist ini di homogeneity of variance stance ya. Kita checklist, kemudian continue, kemudian tekan OK. Nah, inilah uji homogenitasnya ya, dimana nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, untuk pengambilan keputusan uji homogenitas itu adalah sebelumnya kita masuk dulu konsep dasar homogenitas, yaitu uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, itu disebut dengan homogenitas. Kemudian pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig 0,0 besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan uji Levin atau Bartlett ya. Jadi kita ini digunakan dengan uji Levin ya. Ini aku gunakan adalah uji Levin statistik. Nah, untuk uji homogenitas ini tadi udah saya kasih tahu caranya, dan kita lihat di sini adalah sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Itu artinya data tersebut memiliki distribusi normal ya atau homogen. Nah, ini uji dari tes homogenitas. Nah, kita lanjut ke uji korelasi. Kita buang aja. Nah, untuk uji korelasi kita menggunakan kelas yang berbeda, yaitu ditambah dengan tadi kan saya buat penelitian itu adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu terkait dengan kehadiran dan hasil belajar siswa. Nah, ini kita akan menguji lagi korelasinya dengan jam belajar ya, dengan jam belajar siswa. Apakah dia berkorelasi ya? Korelasi itu bertujuan untuk mengetahui tingkatan keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Nah, jenis hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat bersifat positif atau negatif. Nah, untuk nilai korelasi juga, nilai sig lebih besar daripada signifikansi ya, lebih besar daripada 0,05, maka berdistribusi normal atau berkorelasi, dan bila nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, ini kita coba
Ya coba ya apakah berkorelasi untuk datanya. Kita masuk ke analyze, correlate, ya kita masuk ke behavior. Kita masukkan ke sini, kemudian kita tekan OK. Nah ini. Kontrol dan eksperimen. Ternyata nilai sigma itu adalah 0,05, lebih kecil daripada ya, lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak berkorelasi. Artinya data tersebut tidak berkorelasi. Baik. Kita buang aja. Oke. Ini kita sudah selesai. Masih data kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk uji T ya. Kita masuk ke data view, kemudian kita lanjut ke analyze. Nah, uji T dasar pengambilan keputusannya untuk uji T itu nilai signifikansi dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi 0,05 itu lebih kecil daripada 0,05, maka T hitung tidak terdapat pengaruh terhadap variabel X dan kita ke kompermin ya, ambil independent sample t-test. Nah, kita pindahkan keduanya. Untuk Y, kita pindah ke grouping variabel. Nah, untuk di sini jangan lupa dirubah di defini group. Kita kasih kode 1 dan kode 2. Oke, kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah diketahui ya untuk dependent testnya. Nah, di mana di sini signya itu 0,000. Artinya itu adalah kecil dari 0,05. Yang artinya tidak terdapat pengaruh ya variabel X dan variabel Y. Ya, ini kita lihat 0,00. Oke. Oke, baik. Kita akan lanjut ke konsep uji two-way ANOVA dengan SPSS. Nah, untuk konsep dasar uji two-way ANOVA, uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau satu faktor. Uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Nah, persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen, dan kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif interval atau rasio. Keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Dan kelima, varian antar kelompok harus homogen. Nah, contoh kasus yang saya buat ini untuk uji two-way ANOVA, ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar PPKN ya terhadap jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Nah, faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua itu A dan SMP, SMA, dan perguruan tinggi ya. Dan kemudian faktor jenis kelamin terdiri dari dua taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian akan diteliti tentang apakah ada perbedaan hasil belajar PPKN berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua, dan apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa.
Dan apakah ada instruksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Nah, ini saya sudah buat kode-kodenya ya. Ini hasil belajar siswa pelajaran PPKN. Ini kode jenjang pendidikan orang tua ya, SMP, SMA, dan PTN ya. Dan ini adalah kode jenis kelamin ya, yang saya buat kode untuk laki-laki 1 dan untuk perempuan adalah 2. Nah, ini kita akan uji ANOVA 2 arah ya. Kita masuk ke analyze ya. Ini sudah saya masuk ke SPSS. Kita di SPSS-nya ini udah aku rubah ya. Ini sudah saya rubah. Untuk hasil ya. Untuk variabel pertama itu hasil ya. Ini labelnya hasil nilai PPKN. Kemudian pendidikan saya bikin jenjang pendidikan orang tua dan kelamin adalah jenis kelamin. Nah, kita masuk ke data view. Ini kita desimalnya dulu ya. Desimalnya kita rubah jadi 0. Jadi 0. Hapus aja. Jadi 0 ya. Ini kita jadikan juga 0. Oke, setelah itu kita ke data view. Nah, ini sudah semuanya sudah saya buat ya. Ini hasil dari nilai PPKN. Ini pendidikan orang tua saya kasih kode 1. Untuk yang SMP, yang SMA saya kasih kode 2 dan kode 3 untuk perguruan tinggi. Dan untuk nilai kelamin saya kasih ke kode 1 sebagai laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan. Nah, ini sudah saya ubah ya, data-datanya sudah saya taruh di SPSS. Kemudian kita klik ini. Kita kasih 1 untuk SMP lupa saya. Oke, kita masuk ke sini dulu, kita rubah ya untuk data SMP. Cancel, add, kemudian untuk 2 itu labelnya SMA, add, kemudian untuk ketiga yaitu perguruan tinggi PT ya. Kemudian kita oke kan. Kemudian untuk pendidikan kita juga ganti 1 untuk SMP. Kemudian untuk data kedua yaitu untuk SMA. Data pertama tadi udah untuk SMP ya. Data kedua untuk SMA. Dan untuk ketiga kita kasih PTN, PT aja ya. Perguruan tinggi. Kita oke kan. Terus yang ketiga kita buat 1 itu adalah laki-laki. 2 itu adalah perempuan. Ya, oke kan. Dan kemudian kita klik analyze. Udah seperti ini, kita masuk ke data view ya. Ini udah semuanya udah saya buat ya. Kita klik analyze, kemudian kita lihat dulu untuk uji normalitasnya. Karena di sini, kemudian untuk faktor untuk jenis kelamin. Oke. Kita masuk ke option ya. Kan normalitas continue, kita tekan oke. Nah, di sini sudah terlihat ya tes normalitasnya, yaitu signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05 ya. 0, artinya tes tersebut adalah berdistribusi normal ya. Kemudian kita juga ngecek
untuk homogenitasnya, kita masuk ke compare mean, yaitu kita one way ANOVA, kita masukkan ke semuanya, ya. Oke, kita option, homogenitas, continue, kita tekan OK. Nah, ini untuk uji homogenitasnya. Ditemukan ya, yaitu angkanya juga lebih besar dibanding 0,05. Artinya data ini termasuk homogen, ya, termasuk homogenitas. Kita lanjut untuk uji ANOVA dua arah. Kita klik analyze, kemudian kita klik analyze, general linear model, kita ambil yang univarian. Oke, untuk hasil kita masukkan ke dependen, ini ke sini dan ini ke sini. Oke, kita save. Untuk standing kita hilangkan jadi start ending. Kita oke, continue. Terus kita klik oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk uji one way ANOVA dua arah. Yang mana ini adalah jenjang pendidikan orang tua, yaitu SMP, SMA, dan PTN ya. Untuk jumlah siswanya 15, 15, 15, dan jumlah laki-laki 24, dan jumlah perempuan ada 21. Nah, di sini kita lihat teman-teman semuanya ya. Untuk SIG-nya itu terdapat ya, ada yang berpengaruh terhadap pendidikan orang tua, dan untuk jenis kelamin serta pendidikan ya itu terdapat pengaruh, dan untuk pendidikan serta kelamin itu tidak dapat pengaruh, dan untuk pendidikan dan jenis kelamin itu terdapat pengaruh ya. Inilah dia untuk uji ANOVA. Sekian uji ANOVA dua arah dari saya. Terima kasih.